Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Masih bersama saya, Edo Saitama. Malam ini saya mau sedikit membahas tentang yang lagi rame di media sosial, study tour. Bahkan karena study tour ini ada saudara kita ya yang di perjalanan kecelakaan di daerah Depok ya kayaknya ya. Jadi gini ya teman-teman ya, aturan study tour ini tuh sebenarnya awalnya gimana? Mungkin Bapak atau Ibu guru bisa menjawab pertanyaan saya. Gimana study tour ini malah menjadi paksaan ya, yang nggak ikut nggak masalah, tapi uangnya hilang dan diwajibkan ya, dan ini diwajibkan harus intinya membayar ya, mau ikut nggak ikut intinya membayar. Nah, itu aturan dari mana saya mau tanya. Saya adalah orang yang berpendidikan, punya pendidikan dan pernah mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa. Dan saat saya ada agenda piknik ya, piknik dulu kayaknya di SMP ya di Jogja, SMA itu di Bali. Kebetulan di SMA itu saya nggak ngikut karena memang dana orang tua saya nggak ada. Dan itu guru-guru saya nggak pernah maksain sama sekali. Studi tour yang kemarin itu, coba deh kalian bayangin aja. Udah bayar iuran untuk study tour, biaya kelulusan juga ya kan. Pernah nggak kita itu sedikit aja ya, Bapak Ibu guru ya, berpikir sejenak lah. Apa iya sih orang tua dari anak didik kita ini berada di level orang yang mampu, dengan ekonomi yang mampu, orang yang mapan, bisa membayar semua iuran-iuran seperti study tour dan lain-lain. Ada yang orang tuanya mungkin pedagang asongan, ada yang hanya kuli bangunan, ada yang hanya tukang parkir, bahkan ada yang menjadi pak ogah ya teman-teman ya. Dan pernah nggak berpikir ada yang jadi badut-badutan yang di ngamenan, di perempatan yang ngamen bawa mic? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Pernah bayangin nggak? Jangankan untuk study tour, untuk makan aja mungkin masih kurang-kurang. Apalagi kalau mereka ini ada tanggungan, hutang-hutang untuk kehidupan. Kenapa sih kita ini orang sekolah, kita tuh pengen sekolah, cari ilmu, dapat ijazah. Tapi kenapa kok kesannya malah eh, seperti ditekan buat mengikuti kepentingan dari guru-guru ini ya? Apa nggak bisa lebih sedikit eh, lunak ya tentang aturan soal study tour ini ya? Kan nggak semuanya toh orang tuanya ini mampu buat ikut piknik. Ibaratnya gini loh teman-teman, jangankan untuk piknik ya, buat beli buku pelajaran atau buku kayak zaman saya namanya LKS, buku kurikulum ya, kadang mereka itu orang tuanya masih ngutang-ngutang teman-teman. Apalagi sekarang seragam, saya dengar-dengar seragam juga ganti, terus ada acara apa harus pakai seragam ini, itu juga membutuhkan biaya loh teman-teman. Tuh. Jadi please lah, saya adalah orang yang pernah sekolah. Guru-guru saya zaman dulu juga mendidik saya dan tidak pernah menekan saya dalam hal di luar konteks pelajaran ya. Seperti piknik, rekreasi juga tidak ada penekanan. Jadi tujuan dari study tour ini apa? Apakah membuat bangga bapak-bapak ibu-ibu guru ini bisa piknik, jalan-jalan ya kan? Coba deh kalian rasakan aja, pakai sedikit hatinya kita, sedikit aja dipakai hatinya. Apakah kita itu pernah mikir ya mereka ini ikut study tour itu dapat uang, orang tuanya itu dapat uang dari mana? Apakah kalau udah study tour ini kalian bangga? Bangga itu kalau kalian berhasil mendidik calon bibit-bibit masa depan bangsa, calon anak-anak bangsa menjadi orang yang smart, berintegritas tinggi,
mempunyai adab dan etika yang baik, ya kan? Itu baru bangga. Berprestasi itu baru bangga kita sebagai guru. Tapi kalau seperti itu study tour, apa yang kalian banggakan? Yang ada apa? Orang-orang luaran sana menilai kalian ini hanya ikut-ikutan piknik gratis. Tahu ya? Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Tapi untuk masalah yang satu ini, study tour ini, mohonlah menjadi bahan evaluasi. Jangan membebani orang tua. Kasihan orang tuanya, teman-teman. Anaknya sih seneng sih, ya kan? Piknik sama teman-temannya, gini-gini. Kalau nggak piknik sedih. Tapi orang tuanya ini yang tertekan. Kasihan. Nggak semua orang tua ini punya kemampuan ekonomi yang berada di atas. Dari satu kelas ada 40 siswa misalnya. Nggak mungkin 40 siswa ini orang tuanya mampu semua. Walaupun bahkan di sekolah yang ternama atau sekolah elit, pasti dia hanya pengen anaknya ini mendapat pendidikan yang bagus dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Entah itu uangnya masuk sekolah itu dari mana. Itu kayak gitu, teman-teman. Kalian juga harus berpikir sampai situ. Itu ya teman-teman ya, teman-teman Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf, ini hanya sekedar unek-unek saya dan sekedar sedikit saran buat jenengan-jenengan, kalian-kalian semua yang berprofesi menjadi Bapak Ibu guru, tanpa saya mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru, karena saya juga mantan pelajar yang saya dibimbing dan dibina, dididik sampai sekarang, dan hasilnya bisa saya manfaatkan untuk mencari rezeki dengan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dari Bapak Ibu guru. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.